Ustaz Hafiz bertanya, apa Ustaz kira-kira topiknya? Karena kebetulan kemarin itu saya lagi sakit kepala memikirkan sebuah masalah yang ini akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian, akan saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita pikirkan. Maka spontan saya sebutkan topiknya adalah generasi harapan. Kenapa kok sakit kepala? Kebetulan kemarin saya hari ini diamanahkan menjadi wakil rektor di Universitas Syekh Kuala, membidangi kemahasiswaan. Saya lagi cari akar permasalahan, penyebab. Tahun lalu kita ini sama-sama Syekh Kuala ya, Abdul Rauf maksudnya, Abdul Rauf Syekh Kuala. Tahun lalu kita di Syekh Kuala itu ada 1.800-an mahasiswa yang kita kasih beasiswa KIPKA, beasiswa bidik misi. Dari 1.800 itu ada 140-an, kita 10%. Mereka itu tidak melanjutkan kuliahnya. 10%. Mereka itu sudah dikasih uang, Bapak Ibu sekalian, besar uangnya. Setahun itu 15 juta anak-anak kita itu. Anak-anak yang menerima beasiswa KIPKA itu setahun sekitar 15 juta, bukan sekitar 15 juta. Ya, sebulan 1.250.000. Jadi praktis cukup mewah lah. Untuk ukuran mahasiswa ini cukup mewah. Karena ada teman yang lain, ada mahasiswa yang lain, orang tuanya cuma mengirim 500 per bulan, ada yang 300 per bulan. Ini 1.500.000, tapi mereka 10% tidak melanjutkan kuliahnya dengan alasan yang sampai sekarang saya belum tahu apa alasan. Itu yang terjadi. Padahal mereka menjadi harapan. Kenapa? Karena mereka diambil dari keluarga yang kurang mampu. Orang-orang, anak-anak yang punya potensi secara akademiknya, nilainya bagus, dari daerah-daerah dicari satu demi satu, punya potensi, rapornya bagus, nilainya baik, punya prestasi, tapi ekonominya lemah. Itu yang kemudian dibiayai oleh pemerintah. Nama programnya KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Mahasiswa Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tapi itu pun ternyata masih ada di antara mereka yang tidak mau melanjutkan kuliah. Apa kira-kira penyebabnya? Tapi nggak usah hormati. Saya akan mulai dari cerita ini. Saya terus terang malam-malam itu jalan keluar ya. Tadi keluar dari sana ke sini, sepanjang jalan saya melihat ramai sekali orang. Ya, masih ada di beberapa tempat yang itu banyak orang yang masih berjaga, duduk di pinggir-pinggir jalan, dan mereka adalah anak muda. Mereka anak muda, generasi muda kita, yang tidak apa namanya, yang hari ini menjadi harapan kita seharusnya. Itu di banyak tempat, kalau kita lihat di banyak tempat. Dan kita cenderung mendiamkan masalah ini, cenderung mendiamkan masalah ini, atau mungkin kita tidak menganggap suatu masalah. Ini masalah mana kita hadapi. Baik, kita bicara masalah anak-anak, kita bicara masalah generasi. Alhamdulillah hari ini saya berhadapan dengan banyak sekali orang-orang yang masih muda-muda, yang tentu ini juga bisa ditularkan kebahagiaan di masjid ini, kebahagiaan sholat subuh ini, kebahagiaan menjalankan fardu ini kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu jemaah yang diberikan Allah SWT, bicara masalah generasi muda, anak-anak kita, baik anak-anak ideologis, apalagi anak-anak biologis, anak-anak kita, kandung anak kita, atau anak-anak orang lain, yaitu suatu hal yang tidak dipisahkan. Artinya ada kalanya kita terlalu khawatir dengan anak-anak kita, tapi tidak khawatir dengan anak orang lain, atau sebaliknya. Tapi dua-dua ini harus kita tanamkan, bahwa ada sebuah kekhawatiran bahwa anak-anak generasi, kalau kemudian kita tinggalkan tidak dalam kondisi
baik-baik saja, maka kita perlu tangisi bahwa hati kita jangan-jangan terlalu keras saja itu. Kenapa kok demikian? Para rasul saja, orang-orang yang Allah pilih saja, mereka khawatir dengan anak-anaknya dan generasi muda. Nabi Yakub saat beliau akan meninggal di usia tua beliau kumpulkan anak beliau. Apa yang beliau tanyakan? Ma ta'budun min ba'di. Wahai anakku, apa yang kau akan lakukan? Siapa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal nanti? Kekhawatiran yang seharusnya juga kita warisi. Kekhawatiran yang kita warisi. Jangan-jangan anak-anak kita hari ini yang kita perkenalkan, kita bangga dengan Islam, kita berbudaya dengan budaya Islam, kita anut, kita bangga dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak ada lagi rasa bangga tersebut, tidak ada lagi keinginan menjalankan sholat tersebut, ada lagi. Itu yang dikhawatirkan Nabi Yakub tadi. Maka beliau bertanya, siapa yang kamu sembah setelah aku? Beliau minta garansi, minta jaminan daripada anak-anaknya. Siapa yang akan kamu sembah setelah ayah tidak ada lagi? Nabi Ibrahim kekhawatirannya lebih dalam lagi. Tapi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang melaksanakan sholat, dan demikian juga dengan anak-anakku. Khawatir. Kita mungkin hari ini berada di tempat yang sangat nyaman ini, melaksanakan sholat dengan sangat baik. Kita tidak tahu bagaimana nasib anak kita, cucu kita, generasi muda yang ada di Aceh, di Indonesia. Kita tahu banyak cerita-cerita lain, riwayat lain yang mulia yang menggambarkan kekhawatiran para pendahulu kita terhadap generasi ini, yang kita mungkin merasa itu biasa-biasa saja. Allah SWT sendiri dalam surat keempat, surat An-Nisa, menyuruh kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim wattaqullah wa qulu qawlan sadida. Khawatirlah kamu, takutlah kamu, kalau kemudian pasca Anda ini, setelah Anda wafat, setelah Anda tidak ada lagi, meninggalkan anak-anak generasi yang dhaif, anak yang lemah, anak-anak yang tidak punya dedikasi, nggak punya semangat, nggak punya spirit, anak-anak yang lemah fisiknya, seperti sebagai yang mulia. Jadi maksudnya hanya lemah ekonominya, karena ini cerita, kalau kita lihat runtutan alimnya di Al-Quran, cerita tentang harta warisan, tapi dipahami ini bukan hanya cerita tentang lemah ekonominya, tapi lemah imannya, lemah fisiknya, lemah spiritnya, lemah semangatnya. Jadi itu kita jumpai sekarang pada anak sekarang. Yang tadi saya cerita, dalam kemewahan dan semua ada dia difasilitasi, tapi nggak semangat dia mulia, lemah. Fisiknya juga kita jumpai anak sekarang ini, fisik. Kalau bapak-bapak yang generasi tua, generasi saya lah, ibu-ibu juga generasi yang lahir tahun 60-an lah gitu, itu masih kuat. Kena hujan, ya, kena angin seperti malam ini, itu masih kuat, kita masih kuat. Ya, alhamdulillah. Karena kita dibangun dari kerja-kerja keras. Main bola bukan main bola dulu,
bolanya bola Kulsum, ya mungkin nggak tahu anak sekarang itu, ya. Atau Bogiri, atau Bagi Tepung malah main bola di tengah hujan, dalam nggak pilek, sehat, kuat. Anak sekarang sedikit dia kena gerimis, pilek dia, lemah fisiknya. Anak saya di rumah itu yang sekolahnya masih SMP, saya tanya, adik, pelajaran apa yang paling suka? Jawabannya pelajaran kosong. Artinya yang paling dia sukai saat gurunya tidak ada, pelajaran kosong dia. Itu yang paling dia sukai. Kita dulu kalau ada guru nggak masuk, sedih kita. Kenapa? Akan ada kehilangan kesempatan belajar itu. Semangat luar biasa. Hari ini, kalau misalnya mau sekolah nggak ada jajan, nggak sekolah anak. Mau sekolah bajunya belum disetrika sama ibunya, nggak sekolah dia. Atau PR-nya belum, PR anaknya siapa yang buat, Bu? Biasanya ibunya yang buat. Kalau PR-nya belum jadi, nggak sekolah dia. Lemahnya semangat, lemahnya dedikasi, lemahnya spirit mereka. Sudah jemaah yang mulia. Itu yang Tuhan minta kita khawatir. Apalagi bicara tentang lemahnya iman. Allah minta wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Khawatir, nangislah. Kalau kemudian setelah Anda ini meninggalkan dzurriyyatan dha'afan, generasi yang lemah, khawatirlah. Sudah jemaah mulia, kalau di masjid ini saya yakin ini, ya, dengan adanya TPA, adanya berbagai kegiatan yang menggambarkan bahwa itu ada kekhawatiran buat kita, bahwa kita tidak ingin meninggalkan anak-anak generasi kita, ya, baik itu anak kandung kita maupun anak masyarakat. Karena sudah jemaah yang mulia, tidak bisa kita pisahkan. Adalah bagian dari ketentuan bahwa kita harus melihat anak yatim itu juga sebenarnya. Bagaimana mereka itu punya orang tua, bagaimana mereka ada yang melihat, ada yang menjamin bahwa mereka tidak ditinggalkan dengan kondisi dhaif. Terus gimana? Nah, apa yang kita lakukan sudah yang mulia? Ustaz Nasi Ulwan dalam sebuah bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, menyebutkan bahwa paling tidak kita harus memperbaharui metode pendidikan. Beliau menawarkan 5 metode pendidikan, ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 30 menit ini. Yang pertama kata beliau, pendidikan itu harus mulai dari qudwah, dari prototipe, dari contoh yang paling dekat adalah kedua orang tuanya, keluarganya, keluarga besarnya, masyarakatnya, terus berkembang. Tapi mulai dari orang tua, kedua. Nah, kalau hari ini kita menangisi perilaku anak-anak kita yang tidak bisa lepas dari gawai, dari HP, ya, dari gadget, dari Android, dari internet, coba kita introspeksi. Kan kita sering menyebutkan tuh, anak-anak sekarang teradiksi dengan internet. Kita harus selalu bersih. Jangan-jangan kita generasi tua juga tidak bisa lepas dengan internet. Kita sebutkan mereka anak kita itu suka main game. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu yang masih kerja, masih aktif di kantor, coba lihat ini. Di banyak kantor kita jumpai hari ini jam-jam aktif kantor sibuk main game. Digaji dengan gaji masyarakat, uangnya pemerintah, uangnya rakyat, di kantor main game. Saya pernah kesel sekali.
Satu ketika saya tekan sebuah kantor ngurus sesuatu, satu di luar, di situ ada 5 orang ya, sedang berkumpul. Saya pikir lagi serius rapatnya. Saya tunggu lagi, saya jenguk, saya tunggu, saya jenguk, saya tunggu, bolak-balik ya. Sampai 2 jam saya tunggu, gak tahan lagi. Kemudian saya mencoba mendekat, Rupanya sama-sama lagi lihat HP, main game yang ludo ya, apa namanya itu. Ya Allah, saya tinggal akhirnya saya nggak jadi sempat ngurus itu lagi. Itu apa sekalian? Jadi jangan-jangan kenakalan anak kita itu karena buah kenakalan dari kita. Lemahnya semangat mereka karena kita diolok semangat. Ini maksudnya kedua. Contoh, prototipe, bagaimana kita kemudian memberi kita sebagai terdepan, anak-anak ikut belakang. Maka kalau ke masjid, bawa mereka. Ya. Alhamdulillah sini luar biasa. Pak Amirnya, pengurus masjidnya, saya welcome dengan anak-anak di banyak masjid. Anak itu nggak boleh datang ke masjid. Kenapa? Takut mengganggu. Ya. Tapi di sini luar biasa. Ibu-ibu punya tempat tersendiri, anak-anak juga punya perhatian sendiri, pengurus luar biasa. Kuduasa. Makanya sejak yang mulia, anak-anak itu kata Rasul, ajari mereka sholat ya sejak 7 tahun. Pukul mereka kalau cuma 10 tahun nggak sholat, pukul mereka. Bagian dari kuduah. Pisahkan tidur mereka. Semua diatur, kuduah semua, kuduah. Contoh. Rasulullah sendiri yang waktu beliau awal nubuah, di awal kenabian beliau, ada seorang remaja kecil bersama beliau namanya Ali. Beliau ajak beliau, ya. Beliau suruh dia di belakang, ya. Dibiasakan sholat. Contoh kedua. Yang kedua selain jamaah yang mulia, kata Saudara Sulaiman, setelah diberi contoh maka dibiasakan. Bagaimana cara sehingga anak-anak kita itu terbiasa bangun subuh. Nah ini juga kadang-kadang kita salah kaprah nih. Sayang sekali sama anak, jangan dibangunkan dulu biar dia nanti jam-jam menjelang sholat, menjelang sekolah baru dibangunkan. Kasihan mereka. Jadi paksa puasa dulu, kasihan mereka. Jangan disuruh kerja di rumah, kasihan mereka. Jangan suruh nyapu, kasihan mereka. Jangan dibebani, kasihan mereka. Dan itu tidak mendidik buat mereka. Ada padahal. Coba lihat nih, generasi lama tuh, generasi 60-an lah ya. Disuruh pergi ke sawah, disuruh juga adik, suruh potong umpan kambing apa istilahnya tuh. Suruh potong rumput, macam-macam tuh. Terbebani dia. Timbul mas'uliyah. Tanggung jawab. Suruh jaga adik, suruh masak, suruh ambil kayu, suruh belah kayu, macam-macam dia. Muncul mas'uliyah. Timbul tanggung jawab. Dibiasakan jam-jam sholat, sebelum sholat sudah siap dia untuk sama-sama ke masjid. Dibiasakan, semua dibiasakan sendiri ya. Tidak dibiasakan dimanja. Ada, dibiasakan. Termasuk dibiasakan tidur itu. Bisa lagi perempuan dibiasakan tidur tidak terlalu malam-malam, dibiasakan bangun pagi, dibiasakan makan dan nyuci piring sendiri, dibiasakan, semua dibiasakan. Pembiasaan, habituasi misalnya sekarang. Ya. Itu diadopsi dalam sebuah teori pendidikan yang namanya habituasi. Dan itu sangat efektif, habituasi itu. Ya. Habit, ditanamkan habit. Ada. Nah, sebagai jemaah yang mulia, kita kurang aware, kurang perhatian ini. Membiasakan anak kita kurang aware. Seperti motor-motor, antar aja ke dosmir, ya. Tidak kita biasakan maka tuh muncul tanggung jawab cuci sendiri sepeda motor itu. Kalau dia cuci sendiri dia akan muncul rasa memiliki ya. Rasa hati-hati, ya. Semua sekarang kita pihak ketiga kan, ya. Tidak muncul kemudian sayangnya terhadap betul ada pembiasaan.
Baru yang ketiga sebenarnya yang mulia, kata teori ini menyebutkan mau'izah. Kalau diberi contoh nggak muncul kebiasaan baiknya, ya dibiasakan, didorong-dorong setahun 2 tahun nggak muncul juga, ya, kasih nasihat, mau'izah, kasih nasihat. Ya, pelan-pelan aja dengan bahasa-bahasa yang baik, mau'izah. Bukan yang pertama, mau'izah bukan yang pertama, tapi yang ketiga. Ya. Setelah dibiasakan gak jalan juga, ya baru kemudian kasih nasihat. Ya. Beri kesadaran, beri kesadaran. Nah. Enggak juga muncul. Nah, baru kemudian muncul mulaqadah, evaluasi terkontrol. Nah, terkontrol. Ini adik tiap pagi ini tugasnya ya. Nah, kasih nih. Kakak ini tugasnya ya, abang ini tugasnya ya. Semua masing-masing punya tugas. Jam 9 nanti harus ini ya, jam 10 harus ini ya. Semua terkontrol dia. Kalau dulu di tempat kita ada tuh, di sekolah-sekolah ada, kalau bulan Ramadan ada buku kalau bulan puasa ada checklistnya. Ini sholat, ini nggak sholat, ini berjamaah, nggak berjamaah, ini dengan ceramah siapa penceramahnya, kan ada itu ya. Ada buku kontrolnya. Kita dalam bulan ini langsung punya buku kontrolnya untuk anak kita. Ya. Ini udah usia berapa kok? Pertumbuhannya tidak baik, pertumbuhan keagamaannya, pertumbuhan ibadahnya. Ya. Kita punya buku kontrol masing-masing. Itu hebatnya orang tua dulu. Beliau tahu persis. Ini anaknya sampai dicari jodoh sama orang tuanya. Ya. Ini sudah waktunya menikah, dicari jodoh sama orang tuanya. Kalau sekarang kan enggak ya. Baru yang terakhir, uqubah. Diberi pembiasan gak jalan, diceramahin gak jalan, baru diuqubah ya, diberi sanksi. Ya, sanksi. Nah, ini sebenarnya yang mulia. Kalau kita lihat di generasi muda kita ini, ya, sangat miskin dengan metode yang tadi itu. Di sekolah yang banyak uqubah dari itu. Awas ya kalau nggak salah PR ya. Di rumah juga demikian. Awas ya. Nah, semua awas ini awasan itu. Coba ancaman dan ancaman itu. Sehingga jiwa anak kita kerdil dia. Ya, kerdil. Karena kerdil muncul sikap pengecut, menipu akhirnya. Ya. Yang penting dia bisa menyenangkan orang lain. Oh, ternyata gimana? Ya, dia ngomonglah apa namanya. Timbullah berbagai karakter yang tidak sehat. Nah, apalagi kemudian kalau kita nggak perhatian. Ini sebenarnya yang mulia, bahwa betapa Islam ini ya, datang bukan hanya mengajarkan kita, tapi juga memaksa kita ya, untuk kebaikan agar kita juga perhatian dengan orang lain. Salah satu komponen yang harus kita adalah generasi muda. Allah jelas sekali di surat An-Nisa yang kami bacakan tadi, minta agar kita perhatian, aware kita ya, perhatian dengan generasi muda. Yang generasi muda sebenarnya yang mulia bukan hanya anak kita, tapi anak bangsa. Ya, sampai ada sebuah anekdot, kalau hari ini ada bangsa lain yang ingin datang menjajah kita, ya, karena mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka akan persilakannya ya tidak ada urusan. Ya, itu kita khawatir. Saat anak-anak muda kita tidak cinta dengan Islam, tidak punya pembelaan dengan Islam, tidak khawatir dengan tanah airnya, tidak khawatir. Kalau tadi saya cerita bahwa orang-orang yang sudah dikasih beasiswa pun mereka tidak minat sekolah, ini ada sesuatu yang salah. Sahabat, kami kita lah yang di perguruan tinggi itu kan menerima luncuran ya, menerima luncuran. Ya. Luncuran di mana? Ya dari SD, SMP, SMA. Ya. Seperti yang saya pernah cerita di sini. Kalau yang masuk Syahkuala itu, Universitas Syahkuala, tiap tahun kita trace, kita buat placement test. Sama seperti anak-anak yang terima di TPA di sini. Begitu mahasiswa masuk di kampus, di semester pertama kita akan trace dia, akan kita uji di halaman belakang buku Iqra, kan ada EPTA ya, EPTA. Dengan itu kita uji mereka. Kita suruh mulai dari halaman paling belakang Iqra 6.
nggak bisa turun lagi, nggak bisa turun lagi, nggak bisa turun lagi. Dan ternyata yang muslim Islam hanya sekitar belasan persen, 12-13% dari 6 ribuan. Ya. Coba ya, anak-anak kita yang datang dari berbagai daerah, ya. Kemudian masuk ke perguruan tinggi sudah mahasiswa mereka, tapi Iqra 6 belum lulus. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Ada yang orang protes, Pak Mus kok di mahasiswa masih diajar Iqra? Karena faktanya ya baru 13% yang lulus Iqra 6. Ada apa namanya? Ada 80-an% lagi harus kita ajari mereka dengan Iqra 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini kekhawatiran mereka. Ngapain kita cerita teori macam-macam kalau kemudian Qur'annya belum lulus. Ini kekhawatiran mereka yang kami Bapak Ibu sekalian sangat ingin bantuan, dukungan dari Bapak Ibu sekalian bahwa ini masalah kita bersama ini. Masalah kita bersama. Kita ingin sebenarnya kalau sampai di kampus itu nggak bisa lagi buku Iqra. Cerita bagaimana ekonomi itu dikembangkan dengan berbasis Al-Quran, pertanian itu berbasis Al-Quran, kimia itu berbasis Al-Quran. Itu kita seharusnya kan. Tapi kita masih harus mundur lagi sedikit langkah karena memang kondisi kita belum ideal. Ini sering yang mulia. Mudah-mudahan kita punya kekhawatiran ya, terhadap generasi ke depan. Kita tidak merasa tidak baik-baik saja kalau kemudian meninggalkan anak-anak yang dhaif. Di samping doa yang menggambarkan kekhawatiran kita ya. Kan biasanya kita kalau sudah khawatir sekali kan berdoa itu sampai bernazar ya. Saya banyak menjumpai banyak orang tua kalau lagi musim tes CPNS, tes apa namanya pegawai, itu ramai-ramai itu bernazar. Demikian khawatirnya kalau anaknya nggak lulus PNS. Tapi seharusnya kita lebih khawatir lagi kalau kemudian anak-anak kita tidak lulus, pertanyaan dari para malaikat yang bertanya kepada mereka. Yang mulia, ini kekhawatiran kami yang kami share kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi agenda kita bersama bahwa anak-anak kita bukan hanya anak biologis, kita bukan hanya anak kita, tapi kita punya banyak anak-anak yang lain yang harusnya kita juga ikut khawatir dengan mereka. Jangan mereka kemudian kita tinggalkan dalam kondisi yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.